Tahun Baru Adat di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur dirayakan dengan menggelar pasola. Pasola merupakan puncak dari rangkaian ritual kepercayaan setempat Merapu. Dalam pasola, dua kelompok berkuda dari dua desa yang berseteru sejak zaman nenek moyang akan saling serang. Dulu, serangan dilakukan menggunakan tombak. Tapi sekarang, mereka hanya menggunakan tongkat tumpul. Perayaan pasola terakhir tahun ini digelar di kawasan Kodi, Sumba Barat Daya. Arti pasola kalau dalam dialek Kodi, polong. Polong artinya orang tunggang kuda, melarikan kuda dengan riang gembira sambil berlemparan lembing. Ya, itu arti pasola. Polong itu dari logat lafal orang Kodi, polong. Dan seringkali dihubungkan dengan syukur atas panen begitu. Tapi seringkali biarpun tidak ada panen, tetap ada pasola. Lalu artinya menjadi sedikit bergeser. Pasola lagi tidak pertama-tama untuk syukur atas panen, tapi menjadi satu ritual adat yang diadakan secara rutin setiap tahun. Lalu juga menjadi satu kesempatan untuk reuni dengan anggota keluarga dari mana saja dia berada. Sebagai orang Kodi dia pulang untuk merayakan pasola, sebagai orang Wanukaka dia pulang ke Wanukaka, sebagai orang Lamboya dia pulang ke Lamboya. Mereka datang sembahyang di kubur leluhur mereka, meletakkan sirip pinang, bakar ayam dan kumpul dengan keluarga. Ini reunion. Jadi menurut saya sudah sedikit bergeser karena seringkali panen tidak ada tapi tetap ada pasola. Pater Robert Ramone telah mengabadikan budaya Sumba menggunakan kamera foto selama 10 tahun belakangan ini. Selain karena dirinya asli Kodi, Pater Robert juga memiliki misi mengenalkan Sumba ke dunia luar. Kekurangan pasola ialah bahwa tidak ada tanggal yang pasti. Tiap tahun berubah karena berdasarkan perhitungan bulan, bukan tanggal kalender Masehi, tapi bulan. Bulan gelap, ada yang hitung ini malam pertama, ada yang bilang malam kedua. Nah, yang tahu itu Imam Merapu tadi yang buat meditasi dulu, yang macam menyepi dulu untuk mendengarkan bisikan dan lain sebagainya. Pemain pasola berasal dari dua kubu, yaitu Kodi Belagar dan Kodi Besar. Kodi Belagar berasal dari Kecamatan Kodi Bangedo, sedangkan Kodi Besar berasal dari Kecamatan Kodi. Kali ini Kodi Belagar yang menjadi tuan rumah. Sebagai lokasi tempur, mereka menggunakan lapangan pasola di desa Wainyapu. Tombak yang mereka gunakan dibuat dari batang lamtoro. Pakaian adat yang mereka pakai hanyalah ikat kepala dan kain di pinggang, sehingga nyaris tidak ada pelindung tubuh mereka dari hujaman tongkat lawan. Satu-satunya di tahun baru budaya ini, satu-satunya masyarakat di sini, dia harus wajib mengikut. Apakah dia tangkas olahraga berkuda, dia bisa naik kuda. Kalau yang tidak tangkas ya daripada dia mati di medan. Kalau mati juga tidak ada di penjara. Ini bab keamanan ada orang. Tidak diintimidasi secara hukum, tidak. Mati ya tinggal kuburkan. Dan tidak ada dendam, itu secara budaya. Cuma perkembangan sekarang ini di era kemajuan, saling dendam, mendendam lagi. Nah itu yang tidak dibenarkan oleh budaya, Pak. Namun perayaan tahun ini harus dinodai kekerasan. Pendukung dua kubu pasola saling melempari batu. Beruntung tidak ada yang tewas. Padahal makna dari pasola adalah rekonsiliasi dan bukan konflik. Tidak ada musuh bebuyutan dalam pasola karena ini adalah ritual adat. Di lapangan kita boleh berlemparan, mungkin saling melukai, bahkan ada yang mati. Tapi orang yang sportif, profesional mengikuti tata cara adat, kembali bersahabat lagi. Adakan ya rekonsiliasi, damai, rukun, tidak ada permusuhan dan lain sebagainya. Yang bikin kacau adalah kami.
karena tidak mempelajari itu budaya yang sebenar-benarnya. Nah, yang sebetulnya kami ini berkewajiban, Pak. Hadirnya bapak-bapak ini demi kami harus menjadi tuan rumah yang baik. Pasola memiliki potensi wisata yang tinggi, tapi kekerasan yang biasa mengakhiri Pasola bisa meredam arus wisatawan asing. Karena dengan kekerasan sulit membedakan Pasola dengan jenis olahraga lainnya. Dari Sumba Barat Daya, Bayu Sugarda dan Kardian Syah Arif melaporkan untuk Kompas TV.